إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد تنابير Al-Musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi
ta'zimu sya'airillahi. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu sampai kepada pembahasan kewajiban-kewajiban hati. Dan di antara kewajiban hati adalah ta'zimu sya'airillah, yaitu mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syiarnya Allah? Yaitu tempat-tempat yang digunakan untuk berzikir menyebut nama Allah, tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, tempat-tempat yang digunakan untuk bersalawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diagungkan, ya, dimakmurkan, ya, didukung, dicintai. Ini adalah termasuk daripada kewajiban hati, mencintai tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tanda orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, itu tanda orang yang bertakwa kepada Allah, hatinya bertakwa kepada Allah. Jadi mengagungkan syiarnya Allah, mencintai tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah kepada Allah, itu adalah tanda hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya nggak suka, ya, melihat tempat-tempat yang digunakan untuk berzikir, bersalawat, ibadah, tandanya tidak bertakwa kepada Allah, tandanya tidak beriman kepada Allah. Ya, melihat tempat yang digunakan untuk konser, dangdutan, senangnya. Ketika melihat tempat yang digunakan untuk zikir, ibadah, tak suka, benci, itu tanda orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, di antara kewajiban hati adalah mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syukru ala ni'amillah. Dan di antara kewajiban hati adalah mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa itu syukur? Para ulama menjelaskan bahwa syukur itu adalah yang pertama dengan kita yakin bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ya, syukur itu adalah kita selalu memuji kepada Allah. Termasuk daripada bersyukur adalah yaitu yang kita bicarakan adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu, bicarakanlah. Itu termasuk bersyukur kepada Allah. Maknanya yang dibicarakan, yang diungkapkan itu adalah nikmatnya Allah. Jangan yang dibicarakan selalu susahnya, yang diungkapkan selalu kurangnya, yang dibicarakan selalu musibahnya dan lain sebagainya. Tapi nikmatnya Allah nggak pernah diungkapkan, nggak pernah dibicarakan. Ya. Ini tidak bersyukur kepada Allah. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa at-ta'addud bi nikmatillahi syukrun, membicarakan nikmatnya Allah itu adalah syukur. Ya. Yang diingat-ingat itu adalah nikmatnya Allah. Wa ikmanuhu kufrun, dan menyembunyikan nikmatnya Allah. Bagaimana menyembunyikan nikmatnya Allah? Yang dibicarakan selalu susahnya, yang diingat-ingat selalu susahnya. Nikmatnya Allah tak pernah diingat, tak pernah dibicarakan, seperti menyembunyikan nikmatnya Allah. Itu termasuk kufur, mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu namanya hamba yang bersyukur kepada Allah. Ya, hamba yang kufur, mengkufuri nikmatnya Allah, nikmat dari Allah digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Seperti misalnya ada orang yang minta bantuan kepada kita, kita kasih bantuan, ya, kita beri pertolongan, kita beri nikmat, ya, tapi justru orang itu mencelakai kita, berbuat jahat kepada kita, berbuat buruk kepada kita. Ya, ini adalah seburuk-buruknya orang seperti ini. Ya, udah diberi kebaikan, diberi pertolongan, tapi dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan keburukan. Ini adalah seburuk-buruknya orang. Ya, sedangkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, rezeki kepada kita, kebaikan kepada kita, lalu dibalas dengan berbuat jahat kepada Allah, berbuat buruk kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kufur. Ya, nikmat dari Allah dibalas dengan berbuat maksiat kepada Allah. Ya, makanya diancam sama Allah, benci. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Jadi jika kamu bersyukur maka sungguh benar-benar aku akan tambahkan kepadamu nikmat. Tapi kalau kamu kufur, nikmat dariku kamu gunakan untuk berbuat maksiat kepadaku, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang namanya syukur, kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita gunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah. Orang yang mengkufuri nikmatnya Allah, dapat nikmat dari Allah, justru digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi termasuk daripada kewajiban hati adalah bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sabru ala ada'i ma aujaballahu, dan termasuk daripada kewajiban hati adalah bersabar atas menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah membutuhkan kesabaran. Kalau tidak bisa sabar, nggak bisa ibadah pada Allah. Paling ibadahnya sekali, dua kali, sebentar, ya. Tapi semakin tinggi sabarnya, semakin tinggi ibadahnya kepada Allah. Ya, jadi ibadah kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, itu membutuhkan kesabaran. Ya. Wasabru amma haramallahu ta'ala, dan juga bersabar meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan apa yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, itu membutuhkan kesabaran. Ya, kalau nggak sabar, nggak bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling sebentar. Ya. Jadi makanya ya, dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sabru minad-din bimanzilatir ra'si minal jasadi. Kedudukan sabar dari agama itu seperti kedudukan kepala dari badan. Orang nggak ada tangannya masih bisa hidup, nggak ada kakinya masih bisa hidup, nggak ada kepalanya nggak bisa hidup, sama seperti sabar. Ya, kedudukan sabar di dalam agama sama seperti kedudukan kepala. La sabra la imana liman la sabra lahu. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada sabarnya. Kedudukan ketingkatan iman dilihat daripada tingkatan sabar. Ya, sehingga orang yang selalu bersabar untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah, selalu bersabar meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, akan mendapatkan kemenangan
Ya, kalau seandainya tidak ingin, tidak mau, nggak nerima mendapatkan ujian, ya berarti ingin cepat mati. Ya, karena dunia itu adalah tempatnya ujian. Dunia darul bala, dunia itu adalah tempatnya cobaan. Wal akhiratu darul jaza, ya akhirat itu tempat pembalasan. Ya. Jadi bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab dalam hadis juga sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man lam yashkur ala na'ma'i." Allah berfirman, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, walam yasbir ala balaki, dan tidak bersabar terhadap musibah yang aku berikan, faliyatlub rabban siwahi, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Maknanya ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah, tidak bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, ya, walam yarda billahi, dan tidak menerima, tidak rela dengan takdirnya Allah, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Maknanya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda hamba yang benar-benar beriman mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, dan juga menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh-boleh saja misalnya ketika mendapatkan musibah sedih, boleh saja, ya, bukan berarti tidak boleh sedih. Boleh sedih tapi hatinya tetap menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, ya, dan juga bersabar. Apa maknanya sabar? Tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang namanya orang nggak sabar itu meninggalkan ibadah kepada Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, berbuat maksiat kepada Allah. Ya, ini namanya orang yang tidak bersabar. Wa fikatul rizki, dari antara kewajiban hati adalah percaya dengan rezeki. Maknanya rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masalah dunia sebenarnya telah dijamin oleh Allah. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada makhluk di muka bumi ini melainkan telah dijamin rezekinya oleh Allah. Masalah dunia sebenarnya telah dijamin oleh Allah. Masalah akhirat tidak dijamin, tidak ada jaminan dari Allah. Ya, masalah akhirat tidak ada jaminan dari Allah. Orang sekarang berbalik, masalah dunia khawatir, cemas, ketakutan, masalah akhirat nggak khawatir, nggak ketakutan. Ya. Padahal seharusnya berbalik, masalah dunia harusnya tenang, nggak khawatir karena rezeki dijamin oleh Allah. Akhirat nggak ada jaminan, masalah akhirat harusnya khawatir, ketakutan. Masalah akhirat berusaha untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, membawa bekal sebanyak-banyaknya. Ya, sebab rezeki itu telah dijamin. Jadi di antara kewajiban hati adalah percaya, yakin dengan rezeki jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rezeki itu akan mencari seorang hamba sebagaimana ajal yang akan mencarinya. Ajal nggak akan lewat. Ya, kalau orang sudah datang ajalnya, mau dimanapun pasti akan dikejar oleh ajalnya. Sama juga dengan rezeki, rezeki nggak akan lewat. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah rezeki untuk kita, maka pasti akan sampai kepada kita. Ya, sebagaimana ajal yang akan datang kepada
kita, rezeki juga pasti akan sampai kepada kita. Ya, jadi orang yang beriman hatinya tenang, nggak ada stresnya, nggak ada rasa khawatir, apalagi sampai gila. Kalau kita melihat ada orang gila di jalan misalnya, stres, tandanya itu orang nggak beriman kepada Allah, nggak yakin kepada Allah, dia nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman nggak ada stres, nggak ada gilanya, apalagi tenang hatinya karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antara kewajiban hati, ya. Insyaallah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna. فتب علينا توبة تمشي لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أعطى بكل سور بالمصطفى الرسول أعطى بكل سور بالمصطفى الرسول أعطى بكل